Hari ini Kak Vijay akan mengajak kalian untuk bermain games, yaitu katakan sifat yang baik dari orang-orang yang Kak Vijay tujukan. Oke, katakan sifat yang baik dari orang-orang yang Kak Vijay tujuk ini. Sifat yang baik itu seperti apa? Contohnya mungkin ceria, mungkin dia sering menyapa kamu, mungkin dia asik diajak bermain, mungkin dia selalu memberikan dirinya untuk mendengar ceritamu. Nah, sekarang kita akan mulai ya. Sekali lagi, katakan sifat yang baik dari orang-orang ini. Yang pertama, yaitu Papa. Nah, kalian sudah pasti mengenal Papa kalian. Kalian pasti sering ketemu sama Papa kalian. Ayo, sekarang coba sebutkan sifat-sifat yang baik apa saja dari Papa kalian. Ayo, apa aja yuk. Wah, ya dia suka senyum ya mungkin ya sama kamu ya. Dia asik diajak bermain. Wah, dia suka memelukmu. Wah, bagus. Mantap. Oke, sekarang kita pindah ke pertanyaan kedua. Katakan sifat dari Mama. Wah, Mama yang mungkin selalu menghiburmu ketika kamu sedang sedih. Dia yang selalu memberikan kamu makan. Dia baik hati karena dia suka kasih kamu makan ya. Menarik. Nah, kamu tahu kenapa Kak Vijay meminta kamu untuk mengatakan sifat-sifat yang baik? Kenapa? Karena teman-teman semua yang tadi kamu sudah sebutkan itu adalah penilaian kita terhadap seseorang. Apakah orang itu menurut kita ceria atau tidak? Apakah orang tersebut suka senyum atau tidak? Apakah orang tersebut asik diajak bermain atau tidak? Lemah lembut atau tidak? Dan lain-lain. Dan semua itu adalah penilaian kita tentang orang lain. Mungkin bisa jadi teman-teman, kita bisa jadi salah menilai seorang. Mungkin saja karena kita tidak kenal atau tidak terlalu dekat dengan orang tersebut. Jarang bermain, jarang ngobrol. Dan tetapi Alkitab ini menceritakan bahwa ada seseorang yang sungguh-sungguh mengenal Allah. Sampai-sampai dia bisa menyebutkan semua sifat Allah dengan benar. Allah memiliki janji kepada bangsa Israel. Ya, Allah berjanji kepada bangsa Israel bahwa Ia akan memberikan tanah yang baik, tanah yang terbaik, tanah yang sangat baik, yang sangat berlimpah. Dan masih ingatkah kamu tanah apa itu namanya? Yes, tanah Kanaan. Tanah Kanaan, tanah yang berlimpah madu dan susunya. Tanah Kanaan artinya adalah daerah yang sangat subur. Apapun yang kamu tanam di tanah tersebut itu pasti berhasil, pasti tumbuh, dan semua rakyat pasti makmur. Mereka pasti tidak akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan makanan. Wow, keren sekali ya. Betapa luar biasa ya berkatnya Tuhan itu kepada bangsa Israel. Betapa bangsa Israel yang telah ratusan tahun hidup sebagai budak, harus tidak memiliki apa-apa di bangsa di Mesir, ya kan? Kemudian Allah telah menyiapkan tanah yang terbaik untuk bisa mereka nikmati. Allah kita selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Keren sekali. Wah, puji Tuhan ya kita punya Allah yang seperti itu. Namun sayangnya sulit bagi bangsa Israel untuk percaya janji-janji Allah tersebut. Masih ingat nggak cerita minggu lalu? Coba sekarang sebutkan berapa orang yang Musa suruh untuk pergi melihat tanah Kanaan. Ayo coba sebutkan berapa? 10? Berapa? 12. Yes, 12 orang yang disuruh Musa untuk pergi ke tanah Kanaan. Sekarang Kak Vijay akan tanya lagi, berapa orang yang membawa laporan yang buruk dan tidak percaya kepada Allah? Apa yang mereka katakan? Yes, ada 10 orang yang memberikan laporan yang buruk. Laporan di mana mereka lupa akan janji-janji Allah dan mereka takut, menyebarkan ketakutan kepada seluruh bangsa Israel. Tetapi pertanyaan ketiga, berapa orang dari 12 pengintai itu yang tetap percaya kepada Allah? Berapa orang? Dua orang. 2 orang itu adalah Yosua dan Kaleb. Sedangkan 10 orang lainnya takut, lupa pada kebaikan Allah, tidak percaya bahwa semua yang telah Allah kerjakan di padang gurun, bahwa Allah itu sanggup untuk mengalahkan bangsa-bangsa, untuk memelihara Israel. Memang benar, hanya Yosua dan Kaleb yang percaya kepada Allah dan janji Allah.
Tetapi bagaimana dengan 10 orang yang lain? Mereka memang mengakui benar bahwa tanah Kanaan adalah tanah yang sangat baik dan subur. Tetapi tanah itu diduduki oleh raksasa-raksasa yang tidak mungkin mereka kalahkan. Dan gak berhenti sampai di sana, mereka ke-10 orang tersebut menyebarkan ketakutan. Yes, mereka menyebarkan ketakutan di antara bangsa Israel. Bangsa Israel pun seketika itu lupa bahwa Allah telah menyertai mereka dan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara mereka. Wah, bangsa Israel akhirnya menjadi tidak percaya kepada Allah dan tidak percaya bahwa Allah sanggup melakukan apapun untuk menepati janjinya bagi mereka. Maka apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Mereka marah sama Tuhan. Mereka memberontak. Bahkan mereka berkata, lebih baik kami kembali ke Mesir dan menjadi budak daripada bangsa Mesir. Allah sangat marah kepada bangsa Israel. Karena apa? Karena respon mereka yang tidak percaya kepada Allah. Dan kondisi Israel pada waktu itu sangat kacau. Mereka begitu keterlaluan. Bahkan sampai bangsa ini hendak untuk melempari Yosua dan Kaleb dengan batu. Karena apa? Karena Yosua dan Kaleb tetap percaya kepada Allah. Mereka membuat Allah sedih dan marah. Inilah yang Allah katakan kepada Musa. Coba kita buka Alkitab kita ya, di Bilangan 14 ayat yang ke-11 sampai dengan 12. Coba kita buka Alkitab kita masing-masing. Bilangan 14 ayat 11 sampai dengan 12. Kak Vici akan bacakan ya buat kamu. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini akan menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka, aku, yaitu Tuhan, akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka ini. Allah begitu murka. Sampai-sampai Allah berkata ingin menghabisi dan melenyapkan bangsa Israel. Tetapi kita juga harus tahu bahwa Allah itu punya kerinduan. Dalam hatinya Allah, Dia rindu supaya aku dan kamu percaya kepada Allah. Satu-satunya jalan supaya kita itu bisa menikmati kasih dan berkat daripada Allah. Dan ya, hari itu Musa adalah seseorang yang memang benar-benar mengenali Allah dan hatinya sangat percaya kepada Allah. Di tengah-tengah bangsa yang sedang kacau, memberontak, dan di tengah-tengah kemurkaan Allah, Musa memutuskan untuk apa? Untuk tetap mempercayai Allah. Semua yang Musa lakukan didasarkan pada iman percayanya kepada Allah. Musa percaya kepada Allah dan kepada janji-janji Allah. Sekarang kita buka Alkitab kita lagi di Bilangan 14. Coba dibuka Bilangan 14 ayat yang ke-13 sampai ke-16. Kak Vici ulangi, Bilangan 14. Oke, Bilangan 14 ayat yang ke-13 sampai ke-16. Oke, Kak Vici akan bacakan buat kalian ya. Inilah perkataan Musa kepada Tuhan. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau Tuhan telah menuntun bangsa ini, bangsa Israel, dengan kekuatanmu Tuhan dari tengah-tengah mereka, dari tengah-tengah bangsa Mesir, maka bangsa Mesir akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka, waktu awanmu berdiri di atas mereka, dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang dan di dalam tiang api pada waktu malam. Jadi, jikalau engkau Tuhan membunuh bangsa ini, bangsa Israel sampai habis,
Maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini, bangsa Israel, masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka Ia Allah menyembelih mereka di padang gurun. Wow. Ketika Allah berkata bahwa Ia akan menghabisi bangsa Israel, Musa malah mengingatkan Allah tentang siapa Allah itu sebenarnya dan segala perbuatan yang telah dilakukannya kepada bangsa Israel. Musa tahu betul bahwa Allah pasti akan menepati janjinya. Ya, karena memang begitulah sifatnya. Musa tahu, Musa itu sudah mengenal Allah. Allah itu pasti menjaga namanya, yaitu Allah yang setia. Ia setia. Kemudian Allah yang setia itu Allah yang akan menepati semua janji-janjinya. Kalau Allah sungguh-sungguh menghabisi bangsa Israel, maka itu berarti Allah nggak setia dong kepada janjinya. Maka berarti Allah sedang merusak nama baiknya sendiri. Allah akan menjaga nama baiknya. Ia tidak akan mengizinkan nama baiknya dirusak oleh apapun dan siapapun. Musa tidak berhenti sampai di sana saja. Musa terus meneruskan doanya kepada Tuhan. Coba ya kita lanjutkan lagi di ayat yang ke-17 sampai dengan 20. Kak VJ bacakan sambil kalian buka Alkitab kalian yang ada di rumah. Oke? Coba ya. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata. Kebesarannya seperti yang kau firmankan. Kalau Tuhan itu apa teman-teman? Berpanjangan sabar. Artinya dia itu panjang sabar. Dan kasih setianya itu melimpah-limpah. Allah itu apa berikutnya? Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-sekali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan Ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ayat 19, ampunilah Tuhan kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai dengan ke tempat ini. Ayat yang 20, berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Musa terus menyebutkan sifat-sifat Allah yang ia percayai, dari panjang sabar, besar kasih setianya, kemudian mengampuni segala kesalahan dan pelanggaran. Tetapi Musa juga menyebutkan sifat-sifat yang lain loh daripada Allah. Apa itu sifatnya? Ya, Allah itu Allah yang menghukum orang yang bersalah. Semua yang Musa sebutkan tentang Allah ini memang benar, dan Allah sungguh-sungguh menepati semuanya. Karena memang Allah adalah Allah yang setia. Karena Allah panjang sabar dan besar kasih setianya, Ia mengampuni bangsa Israel. Tetapi di saat yang sama Allah juga menghukum mereka. Allah menghukum bangsa Israel yang tidak percaya kepada Dia, bahwa bangsa ini harus berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun sebelum mereka bisa masuk dan menikmati tanah Kanaan. Dan segala yang Allah katakan ini memang benar-benar terjadi, karena Allah adalah Allah yang sungguh-sungguh menepati janjinya. Ya, Allah memberikan peringatan kepada yang tidak mempercayai Dia. Mengapa? Karena Allah tahu kalau kamu tidak bisa percaya kepada Allah, maka kamu akan sulit untuk bisa menikmati kasih dan berkat Allah. Tetapi sebaliknya, karena kamu percaya kepada Allah adalah satu-satunya cara supaya kita bisa menikmati kasih dan berkat Allah. Nah, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kenali Allahnya kita, baca firman-Nya, berdoa kepada Allah setiap hari. Itu yang bisa kita lakukan. Dan yang kedua, percayai Allah, hafalkan janji-janji Allah, dan katakan janji-janji Allah. Allah rindu supaya anak-anaknya sepertimu percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Bahkan kalau teman-teman tahu, pelayanan anak di tempat ini hanya memiliki satu tujuan, yaitu supaya kamu semua menaruh kepercayaan kepada Allah saja. Wow. Bagaimana caranya? Ya seperti yang ada di samping ini. Kenalilah Allah dan percayailah Allah.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk peringatan-Mu, untuk apa yang Engkau sampaikan kepada setiap kami, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang terus percaya kepada Engkau sebagai satu-satunya jalan. Biarkan Tuhan, kami minta Roh Kudus-Mu membantu kami, untuk kami bisa terus mengenali Allah lewat setiap pembacaan firman Tuhan. Dan biarkan kami juga bisa percaya kepada Allah saja dengan cara menghafalkan janji-janji Allah dan mengatakan janji-janji Allah tersebut, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.